Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita bahas soal perempuan nih. Kebiasaan wanita muslimat saat mandi besar, biasanya kalau nggak pakai shampoo itu rasanya belum mandi besar sebetulnya Oh, gitu rasanya. Nah, sebetulnya bagaimana jadi ketentuannya? maksudnya Apakah gini ya berarti Mbak Eva. Soalnya dalam pahamnya beberapa kaum wanita, mm-mm, pakai sampo itu menjadi syarat jadi syarat untuk mandi besar? untuk mandi Kalau kalau nggak pakai besar. shampoo rasanya belum mandi besar Iya, gitu. pertanyaan itu kan terjawabnya mudah ya. Memang di zaman Nabi ada sampo kan? Enggak juga ya. Mungkin menggunakan alat yang berbeda. Iya, Tetapi ketika kita membaca ketentuan terkait dengan mandi, itu yang utama. Sebenarnya kan laki dengan perempuan sama. iya. Tidak ada bedanya loh dalam kaitan dengan mandi besar dan wudhu. Yang menjadi ukuran utama adalah meratakan air. Jadi air Hmm, itu harus rata. Nanti ratanya juga beda-beda nih. Ada perempuan itu yang rambutnya tuh dikuncir. iya. Dan nguncir rambut itu lama loh. Saya punya anak perempuan tuh kalau nguncir rambut kadang 1 jam. Lama betul kata saya. Merubah rambutnya itu. Iya, 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 Nah, iya. ketika mandi harus dibuka atau enggak? Ada perempuan yang kemudian ketika mandi itu harus diurai. Karena dia ngerasa air itu nggak masuk sampai kulit kepalanya kan Iya. gitu. Ada perempuan lain yang mengatakan enggak, selama airnya itu rata digerak-gerakkan dan ada perasaan itu sudah basah, itu sudah cukup. Artinya apa? Perbedaan panjang di dalam fikih yang saya sebutkan tadi terkait dengan rambut perempuan yang dikuncir atau yang Mhm, tebal, mhm. itu menunjukkan bahwa syarat mandi itu cuma satu, meratakan air ke semua anggota tubuh. Oleh Hmm, karena itu sampo tidak menjadi persyaratan suci. ya, Tapi boleh jadi Anda sering mandi seperti itu, apalagi dengan menggunakan air olahan, mungkin ketombean kan kalau nggak sampo. iya. Tetapi juga harus hati-hati kan, karena yang pertama itu diminta kesuciannya. Jadi kalau misalnya niat mandi ini, ya, kalau tiba-tiba langsung sampoan dulu, saya khawatir kan airnya bukan lagi air suci. Karena airnya kan menjadi air Hmm, sampo yang ke bawah. iya, 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 iya. Kemudian dia tidak hati-hati, tidak mengguyur lagi atau tidak niat lagi. Makanya buat ini laki dengan perempuan sama Sama ya. saja. Yang paling afdol dan yang paling baik sucikan terlebih dahulu. Apalagi di rumah-rumah yang sudah pakai shower atau punya gayung yang besar, ambil ratakan dulu nih dari ujung kepala ini rambut sampai ujung kuku kaki ini basah semua, rata. Setelah itu Anda sudah menjadi suci tapi belum Hmm, menjadi bersih. iya, Barulah gunakan di situ alat-alat modern iya. yang namanya Sampo, sabun, yang sabun. namanya Mhm, sampo atau apapun ya mhm. ibu-ibu pasti paham ya alat mandinya banyak banget ya. Nah, itu kemudian yang kita katakan proses pembersihan setelah kesucian. Oke. Kalau dibalik nggak afdol. Karena kalau nanti dia bersihkan terlebih dahulu, baru dia sucikan, kan tidak menjadi afdol. Karena boleh jadi ada bagian rambut yang sudah jatuh, ada ini dan itu yang kurang. Maka sebaiknya sucikan dulu, baru bersihkan. Oke, jadi sucikan dulu baru tadi itu Bersihkan. ya bersihkan ya, Iya, bukan iya, sebaliknya pokoknya ya. air itu diratakan Mhm. dan terasa betul sudah membasahi semua bagian tubuh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini masih soal perempuan nih, Hmm. Kiai. Nah, bagi perempuan itu sebetulnya mana yang lebih afdol untuk sholat? Sholat di masjid Oh, atau sholat di rumah iya, sebetulnya, Kiai? tergantung perempuannya. Oh Jadi gitu kalau kita ya? lihat gini, Heeh. Mbak Eva ya, semua hayat yang memerintahkan perempuan itu di rumah. Semua hadis yang menyatakan perempuan itu sebaiknya sholatnya di rumah. Itu Iya. hadisnya dan petunjuknya bisalah pemirsa cari. Itu satu kontainer lah kalau kita mau cari dalilnya. Tetapi kemudian yang sering saya katakan di majelis gapai kemuliaan ini, bagaimana cara memahami dalil tersebut. Para ulama mengatakan perempuan itu dalam Islam itu tidak dilarang untuk keluar. Hmm. Buktinya apa? Buktinya sahabat-sahabat perempuan Nabi itu keluar melakukan aktivitas. Iya. Mereka punya pengajian kelompok ibu-ibu di Madinah. Mereka ketika Rasulullah melakukan perjalanan juga ikut. Mereka ada yang menjadi tenaga kesehatan. Mereka memasak untuk suaminya. Itu biasa terjadi. Nah, tetapi mereka keluar itu dengan apa? Yang Hmm. pertama, yang buat menikah itu atas izin Izin suami. Buat yang belum menikah ya atas izin orang tua. ayahnya. Kan begitu. Yang kedua, keluarnya gimana? Kadang-kadang ke masjid itu dia pakai minyak wangi yang merek ketinggalan.
orangnya sudah nggak ada, baunya masih ada, sehingga menggoda. Ini siapa ya? Ih, Iya. kayaknya dia deh, kayaknya. Nah, jadi kan itu kan. Atau kemudian Hmm. menggunakan perhiasan Hmm. yang berlebihan. Dulu itu di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab misalnya, pakai gelang kaki. Gelang kaki itu nggak haram, nggak dilarang. Tapi kalau dibunyi-bunyikan menjadi tanda. Saya lagi asik baca Hmm. Quran, tahu-tahu bunyi gitu. Wah, siapa nih ya? Itu yang kemudian menjadi nggak boleh gitu loh. Jadi kalau ada perempuan misalnya punya anak bayi, ya misalnya belum selesai lah dengan tugas dan kewajibannya. Dan ingat ya, ini bukan soal superioritas antara laki dengan perempuan. Ya. Itu sebetulnya pembagian tugas. Mana yang lebih pas dan lebih pantas, itu yang diberikan oleh Allah. Maka di sini tentu untuk kedamaian dan keharmonisan rumah tangga kan ada porsinya. Ya. Nah, kalau misalnya nih semua tugas sudah dilaksanakan, atau boleh jadi sudah punya tukang masak, sudah punya semuanya, dan suami bilang, Mas, ini kan udah bersih nih rumah, udah ini, nanti nasi udah ada, gini. Terus suami bilang, terus emang kamu ngomong itu apa sih maunya? Saya kepengen ke masjid, sholat. Ya Hmm. bagus, kata suaminya. Maka ketika dia menutup aurat sempurna, tidak menggunakan sesuatu yang menggoda dalam artian ya mendatangkan syahwat, sama nih Mbak Eva. Dulu kita dari kecil nih bilang gini, ditanamkan suara perempuan itu aurat. Dan banyak orang gegabah mengatakan suara perempuan itu aurat. Nah, Ya. kalau suara perempuan aurat, saya nggak mau ngisi gapai kemuliaan. Kenapa? Berarti tiap hari saya dapat dosa. Iya. Dapat pahala ngasih ilmu, tapi dapat dosa dengar suaranya Mbak Eva. Kan Iya, gitu kan? betul. Nah, sebetulnya suara perempuan itu yang aurat apa? Bukan suara dia sebagai manusia kan? Hmm. Tapi suara yang menggoda gitu. Kan Hmm. kita tahu lah. Kayak saya punya murid perempuan juga kok. Iya. WhatsApp saya kan, Pak ini hukumnya apa? Saya jawab. Tapi kalau sudah, Bapak udah makan siang. Nah itu lain masalah gitu. Nah ini yang sebetulnya dilarang sama agama kan. Oh, Saya oke. ngirim WhatsApp Ya. kepada murid saya, boleh. Kan tujuannya ilmu kok. Tapi kalau sudah kemudian Bapak sudah makan, oh Bapak kelihatan seger deh, lebih ini lain masalah kan. Karena ini nanti akan berujung kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Nah, Hmm. makanya ketika perempuan keluar, pasti dia bersuara kan. Dia di masjid berkumpul dengan orang. Kan yang tidak boleh dalam agama itu berhalwat kan. Kalau tercampur laki-laki dengan perempuan, selama percampuran itu terhormat. Saya dengan Mbak Eva hari ini bercampur kan, Iya. tapi terhormat. Mbak Eva menjaga muruahnya, menjaga harga dirinya, saya juga tahu batasannya, apa yang salah? Berangkatlah dia ke masjid. Buat orang yang bisa kayak gini, ya afdol lah dia ke masjid. Sholat berjamaah, Hmm. menyaksikan kebaikan, satu langkah ke masjid itu ngangkat derajat di surga dan menghilangkan kedudukan kita di api neraka. Kurang baik apa? Iya. Tapi kan ada aktiva dan pasifa, ada pemasukan dan pengeluaran. Kalau ternyata pemasukan pahalanya minim, pengeluaran dosanya banyak, itulah yang dikatakan kata ulama lebih bagus sholat di Di rumah. rumah. Oke, baiklah. Baik. Selanjutnya nih, Kiai, pertanyaan soal permisi atau izin di tempat-tempat yang dianggap angker. Oh, Nih, ya. Jadi kan ada kepercayaan di sebagian kalangan masyarakat kalau di tempat-tempat tertentu yang dianggap angker ini kita harus minta izin, kemudian salam dengan penunggunya karena nanti akan tidak berakibat baik bagi iya, yang melewatinya begitu. Nah, ini melewati. bagaimana, Kiai Sebelum sebetulnya? sampai ke sana, saya ingin meluruskan dulu persepsi orang. Orang tuh lebih sering takut sama orang mati dari orang hidup. Orang Betul tuh tuh. merasa bisa ketika besar daripada ketika kecil. Iya. Saya di pesantren tuh punya santri perempuan banyak loh. Hampir lebih dari 2000-an lah. Ya, saya kadang-kadang bilang gini, kalian kalau pulang harus dijemput loh. Terus ada yang nyeletuk tuh yang sudah kelas 3 SMA biasanya tuh. Kami udah besar katanya. Justru karena kamu sudah besar saya takut. Iya. Kalau kamu masih bayi saya malah nggak takut. Saya naikkan Grab, tolong ya Pak. Saya naikkan Gojek, saya naikkan ini, tolong ya Pak. Saya naikkan taksi, silakan. Gitu. Nah, ini kan persepsi ya. Kita kadang-kadang kalau lewat kuburan tuh takut. Iya. Padahal kan orang sudah mati itu. Tapi kalau lihat rumah orang, itu kita nggak takut. Kita Iya. merasa digoda setan tuh kalau di kuburan. Iya. Memang di pasar kita nggak digoda tuh. Jadi beli ini, niat dari rumah cuman beli 2 barang jadi 15. Itu kan berarti setannya gede banget di pasar. Tuh loh. Iya, iya, Apa iya, sekarang iya. teknologi itu juga bukan bagian dari pekerjaan setan? Dulu kalau saya masih kecil tuh ya, belanja itu ayah saya tanya, kamu mau apa? Didaftar. Iya.
sepatu, tas, seragam. Dikasih uangnya ke ibu saya. Berangkat saya ke pasar di Blok M dulu itu, masih ke SD. Begitu saya minta sesuatu, ibu jawab, kenapa tadi nggak ngomong? Emang kenapa? Uangnya nggak cukup. Kan tadi mau beli ini, pulang kita. Setan gagal menggoda saya. Sekarang enggak. Begitu ada ATM, kan jawab, lah kan ibu ada ATM, kan tinggal gesek, ada M-banking. Ini kan juga harus kita takuti. Tapi kita sering, ya Allah aku berlindung dari godaan setan di kuburan ini. Tapi kita nggak pernah, aku berlindung dari godaan diskon-diskon di mall. Nah, ini harus diluruskan juga persepsi ini. Jadi soal angker dan tidak angker, itu kita luruskan dulu. Nah, kalau berbicara misalnya angker dalam persepsi orang sekarang, di kuburan suka ada ini, itu ada enggak? Dalam agama ada. Kita diminta al-iman bil ghaib itu kan yang enggak kelihatan. Nah, tetapi tidak kemudian dalam artian permisi-permisi gitu. Gitu. Kalau saya misalnya bilang sama yang di kuburan, permisi ya, terus jawab silahkan, kan repot gitu. Malah lari saya. Ya, tapi kalau kita tahu di situ ada makhluk Allah juga. Tapi mungkin saya tidak dalam kapasitas yang kuat untuk melihat bentuk aslinya. Saya takut banget kan, takut ada kepalanya, tidak ada badannya, ada badannya, tidak ada kepalanya. Sesuai dengan yang berkembang dalam budaya kita. Maka kan kita yang diminta itu bukan izin, bukan pamit, tapi berlindung kepada Allah. Gitu loh. Baik. Baca apalah, baca ta'awudz, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Dan yang penting diingat, bukan bacaannya, yang baca siapa. Kan kita sering tuh bilang, di sini ada setan, dibacakan ayat kursi, tahu-tahu setannya ikut baca ayat kursi gitu. Kenapa? Kata setan, saya tidak takut kok. Kenapa? Yang baca sama setannya juga, tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini sebetulnya ajaran agama. Jadi kalau nanti kita bertemu di tempat yang ada rasa, misalnya kekhawatiran, ya deg-degan, terus kayak bulu kuduk begini, ya kita tanamkan keimanan. Bahwa di sini ada Allah, bahwa di sini ada Quran, bahwa di sini ada perintah Nabi, bahwa di sini ada ajaran yang harus kita terima dan kita patuhi. Oh iya, setan, kamu makhluk Allah. Jangan goda saya karena saya berlindung kepada Allah dari godaanmu. Baiklah Kiai. Baiklah, kita sudah sampai di akhir jumpa kita di Gapai Kemuliaan. Usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.